sekalian, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum kita. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pembukaan Rakernas PDIP menyebut demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang. Di masa pemerintahan Prabowo, Megawati menyatakan posisi PDIP harus tetap mendengarkan suara akar rumput. Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup. Megawati juga menekankan PDIP tidak perlu selalu berada di zona nyaman. Karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang nggak mau ngikut? Nih iyalah, udahlah, nggak usah zona nyaman melulu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memberi sinyal akan oposisi. Menurut Habib, PDIP akan bersikap seimbang terhadap kebijakan pemerintahan nantinya. Kami justru melihat bahwa yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi, ya. Tapi di dalam atau di luar pemerintahan, dan sampai saat ini sepertinya belum diputuskan bahwa mereka akan di dalam atau di dalam pemerintahan. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan, mereka yang saya dengar akan support. Dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan kasih masukan secara elegan. Jika melihat hasil perolehan kursi di DPR RI 2024 hingga 2029, Koalisi Indonesia Maju berpeluang mendapatkan tambahan kursi dari PKB dan Nasdem. Jika di total, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKB akan memiliki 417 kursi atau menguasai 71% kursi di DPR. Sementara yang berpeluang oposisi adalah PDIP dan PKS yang jumlah kursinya mencapai 163 atau 28% kursi di DPR. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menganalisis besar peluang PDIP akan memilih sikap oposisi ke depan. Meski demikian, Yunarto memprediksi sikap PDIP akan diumumkan saat Kongres, bukan saat Rakernas pekan ini. Saya pikir Sekjen itu kan representasi dari Ketua Umum, dan statement-statement yang keluar dari Mas Hasto beberapa bulan terakhir sepertinya menunjukkan memang sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. Walaupun menjadi menarik, berbeda memang sepertinya dengan sikap Mbak Puan yang cenderung lebih lentur atau orang-orang yang dianggap dekat dengan Mbak Puan. Saya melihat dalam Rakernas ini tidak akan ada keputusan atau deklarasi menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Saya menduga bahwa keputusan itu biasanya kalau di PDI Perjuangan baru akan diambil setelah Kongres, dan Kongres itu 2025. Rakernas PDIP akan berakhir hari Minggu besok. Namun, dalam beberapa pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP sering disebut akan mengambil sikap oposisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal oposisi, apakah ke depan akan berkoalisi atau justru berani oposisi. Kami akan bahas bersama politisi PDIP nanti. Kita masih menunggu Masinton Pasaribu yang ada di arena Rakernas dan sudah bergabung dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Priska. Kalau dari pernyataannya Bu Mega, walaupun belum tegas dinyatakan di arena Rakernas, kayaknya sih kodenya sudah cukup jelas atau bahkan sangat jelas ke arah di luar pemerintahan, begitu Kang Ujang? Iya, bukan lagi samar-samar ya, bukan lagi sayup-sayup. Ini indikasi
tanda-tanda gitu ya, apa namanya, pernyataan yang sangat jelas, sangat clear bahwa kelihatannya PDIP ke depan gitu ya akan ada di luar pemerintahan, dan itu sangat bagus, sangat prinsipil. Kenapa? Kalau PDIP-nya masuk pemerintahan Prabowo Gibran, maka ya tidak akan menyisakan apa katakanlah ya partai di luar pemerintahan, atau tidak ada katakanlah bahasa lain ya oposisi begitu, dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan instrumen apa partai-partai di luar pemerintahan itu, dan PDI punya kemampuan untuk menjadi partai oposisi yang kuat dan tangguh. Sering saya katakan bahkan di Kompas TV ya, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu ketika kita bicara soal kalkulasi tadi apa namanya dalam narasi Kompas TV malam ini, yang katakanlah kalau digabung koalisi Indonesia Maju pasca masuknya PKB dengan Nasdem 71%, maka itu sangat kuat pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu membutuhkan juga katakanlah oposisi yang kuat. Nah, PDIP ini ketika menjadi oposisi, katakanlah ketika Orde Baru lah ya, masih PDI, lalu ketika masa pemerintahan Pak SBY, itu sangat lincah, sangat kritis, sangat berani gitu loh. Dan itu juga hasilnya bagus. Hasilnya apa? Selama 10 tahun menjadi oposisi di zaman SBY, maka pemilu berikutnya memenangkan kontestasi pemilu. Dan itu menjadi investasi yang baik ketika itu, ketika memilih menjadi partai oposisi. Dan saya meyakini karena banyak pertimbangan dan masukan-masukan dari akar rumput, tadi Ibu Megawati katakan, saya melihat potensi menjadi oposisi itu lebih besar dibandingkan harus masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Kang Ujang bicara soal tadi masukan dari akar rumput, tampaknya suasana kebatinan di Rakernas ini sudah mengarah ke sana di luar pemerintahan. Apakah jadi latar belakang utamanya bukan semata-mata karena PDIP bukan pemenang Pilpres meskipun pemenang Pileg, tapi karena ada hubungan yang semakin ketara renggangnya dengan Pak Presiden Jokowi. Karena bahkan saat ditanyakan oleh Bu Mega, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah dengan kondisi MK saat ini? Kader meneriakan nama Pak Jokowi. Apa yang Kang Ujang baca dari hal ini? Karena berkali-kali bahkan kritik itu disampaikan. Ya, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan ini. Pertama, tentu PDIP mempertimbangkan suara-suara ya, apa namanya, masukan dari akar rumput tadi. Dan saya meyakini ya akar rumput ini di PDIP banyak yang menginginkan PDIP masuk mohon maaf di luar pemerintahan. Berbeda dengan elit-elit yang sudah nyaman. Ya, elit yang sudah nyaman di PDIP tentu ingin masuk pemerintahan. Agar apa? Ya agar misalkan kalau punya kasus aman. Kalau di pemerintahan tidak dikerjai, kan begitu. Nah, yang kedua pertimbangannya saya melihat ya bahwa bisa jadi bahwa PDIP hari ini tidak nyaman dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu sama-sama tahu juga dan paham sama-sama paham bahwa Pak Jokowi ya kita menitipkan Gibran sebagai ketika itu cawapres dan sekarang sudah terpilih sebagai wakil presiden yang akan dilantik bersama Pak Prabowo. Jadi kalau posisinya mendukung Prabowo Gibran itu tidak mungkin gitu loh. Maka pilihan menjadi oposisi akan lebih besar. Nah, yang ketiga saya melihat ya kita membutuhkan instrumen partai yang bisa bermanuver kuat untuk bisa mengkritisi pemerintahan. Kalau bahasa Ibu Megawati harus ada check and balances. Nah, PDIP ini saya meyakini ya kalau posisinya di oposisi itu lebih kuat dan lebih tangguh dan lebih gahar gitu loh. Kalau kata anak muda lebih menyala dibandingkan harus masuk ke pemerintahan. Nah, kalau masuk pemerintahan itu nanti tentu tadi akar rumput akan kecewa gitu ya. Publik juga melihat bahwa kok PDIP tidak konsisten, kenapa mendukung di situ ada Gibran gitu kan. Itu kan menjadi persoalan sendiri bagi PDIP. Oleh karena itu untuk jangka panjang politik PDIP, saya meyakini ya pilihan menjadi oposisi saat ini ya tepat bagi PDIP. Tapi belum tentu sikap ini akan dinyatakan secara tegas besok. Kang Ujang melihat kemungkinan demikian karena bisa saja itu disampaikan atau biasanya juga sikap politik itu disampaikan setelah Kongres. Nah, potensinya berapa besar kalau Kang Ujang melihatnya? Ya, saya sepakat. Saya tidak yakin kalau akan diumumkan esok begitu. Saya meyakini bahwa nanti, karena begini, dalam konteks politik pelantikan Pak Prabowo pun masih sekitar kurang lebih ya 5 bulan gitu. Nah, dalam konteks itu juga
kalau diumumkan sekarang tidak ada ruang nanti untuk bisa berkomunikasi atau bernegosiasi ya katakanlah elit-elit PDIP dengan kelompok pemerintah. Ini kan dalam politik itu kan berjalan, walaupun Betul. pilihannya nanti menjadi oposisi, tetapi kan ruang negosiasi, ruang kompromi, ruang komunikasi itu pasti akan dibangun. Saya melihat begini, Mbak Priska, kita tahu juga bahwa di masa SBY Oke, itu PDIP menjadi oposisi, tapi jangan lupa juga baik. bahwa almarhum Pak Taufik Kemas itu menjadi ketua MPR RI, Ya. yang itu direstui juga oleh Pak SBY, Oke. padahal kita tahu oposisi. Nah, jangan-jangan ini juga sama bahwa PDIP beroposisi, tapi Mbak Puan aman menjadi ketua DPR kan begitu? Kan Oke. itu sama-sama. Kita akan tanyakan ini juga ya Kang Ujang, bagaimana potensinya kepada politisi PDI Perjuangan. Ada Bang Masinton Pasaribu yang bergabung di arena Rakernas kelima PDI Perjuangan. Bang Masinton, malam. Malam Bang Masinton, dengan Friska di sini. Ada juga Kang Ujang Komarudin. Malam Bang Masinton, sehat selalu. Ya, malam Mbak Priska, Pak Ujang. Nah, Bang Masinton, kalau bicara soal apa sikap politik PDIP pasti nggak mungkin dijawab sekarang sama Bang Masinton, nggak mungkin mendahului Ibu Ketum. Tapi bicara soal suasana kebatinan, pernyataannya Bu Megawati, kayaknya arah-arahnya udah di luar pemerintahan ya kalau dibaca, Bang Masinton. Ya itu juga membaca arah-arahnya juga nggak boleh mendahului. Artinya begini, bahwa ini kan sikap politik sedang hari ini sedang dibahas. Ini kita secara maraton membahas sikap politik, program kerakyatan, kemudian juga komisi yang menyangkut tentang persiapan pilkada. Nah, besok itu akan dibacakan sikap politik. Tapi yang perlu beberapa yang kita garis bawahi ya, bahwa demokrasi kita ini kan berjalan dalam apalagi dengan momentum pemilu kemarin ya, kita ingin menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat ini benar-benar berjalan sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, di mana rakyat menentukan masa depan, pimpinannya, dan lain-lain. Nah tentu, kalau menyangkut tentang sikap politik, ya bahwa demokrasi itu kan membutuhkan mekanisme check and balances, butuh kontrol, butuh pengawasan, butuh keseimbangan, ya. Nah artinya bukan langsung bisa disimpulkan, kita juga saya tidak langsung menyimpulkan bahwa akan ada di luar pemerintahan, tidak. Kita harus mengawal dan menjaga agar mandat reformasi demokrasi yang sudah kita jalani selama 26 tahun ini berjalan sesuai dengan semangat kita melakukan reformasi dan demokrasi lalu, begitu ya, di mana esensi dari demokrasi itu adalah bagaimana pengelolaan kekuasaan negara, pemerintahan dan lain-lain itu bekerja untuk kepentingan rakyat tadi. Nah, Bang Masinton, tapi kalau bicara soal konsep kerjasama yang ditawarkan PDI Perjuangan ini opsinya apa saja sih? Tadi kan Mas Ganjar sudah bilang juga bahwa ada konsep kerjasama. Nah, kerjasama ini konteksnya bagaimana membacanya? Ya tentu kan begini ya, bicara tentang negara harus berjalan sesuai dengan koridor konstitusi sebagai landasan dasarnya. Bagaimana negara mampu mengakselerasi, mempercepat laju kesejahteraan masyarakat dan lain-lain begitu. Nah, kerjasama itu ya kalau kita kita lihat muara dari hilir dari politik itu kan bagaimana rakyat bisa memperoleh manfaat dari tata kelola negara yang benar. Bagaimana rakyat bisa memperoleh program-program yang dianggarkan melalui APBN. Nah, artinya kalau memang programnya itu bagus buat rakyat kan bisa dibangun kerja didukung. Kalau memang ternyata belum pas untuk rakyat, ya kita kan bisa kasih alternatif solusi kebijakan program seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa arus utama politik itu adalah untuk sebesar-besarnya manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Nah, terakhir singkat saja Bang Masinton, besok itu akan dipastikankah
di mana posisi PDI Perjuangan, di dalam di luar pemerintahan, atau masih ada opsi setelah Kongres? Iya, tentu ini kan kita besok masih rakernas, apakah sikap politik itu berada di dalam atau di luar, saya belum ke sana ya. Tetapi kita yang perlu kita underline itu adalah tentang bahwa demokrasi ini harus kita kawal. Maka semangat dari rakernas ini adalah disimbolkan dengan api abadi yang kita ambil dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, bahwa obor ini adalah dia menjadi suluh buat menerangi demokrasi kita yang sedang dalam kegelapan hari ini. Api Merapen yang kita bawa itu ke arena rakernas adalah sebagai obor penerang buat bangsa ini. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti hasilnya menerjemahkan secara lebih eksplisit yang disampaikan Bang Masinton tadi, yang juga sudah disampaikan Bu Ketua Umum, kita akan baca di Rakernas kelima. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP, Kang Ujang Komarudin, terima kasih banyak sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu.